Konnichiwa Bray, ketemu lagi sama gue Senpai Pai Pai. Gila, udah lama banget nggak upload video. Minapai, Genki kah? Oke, jadi di video kali ini gue mau sharing pengalaman proses imigrasi Jepang saat pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi gue baru tiba di Jepang tanggal 12 November 2020, landing di Haneda International Airport. Pai kenapa? Ya, jadi kena lockdown ya. Jadi tanggal 1 sampai 11 Maret 2020 itu jadi tour leader ke Turki. Tanggal 13 sampai 19 Maret itu ke Korea. Pulang dari sana harus mengikuti karantina 14 hari dan tidak sempat ke Jepang ya. Jadi April 2020 Jepang menutup semua akses penerbangan untuk warga negara asing. Jadi baru bisa kembali ke Jepang bulan November ini ya. Pai pakai visa apa? Pakai visa keluarga ya. Jadi istri gue udah duluan kerja di Jepang. Terus syaratnya apa aja? Ya sama ya. Yang pertama ada form isian buat visa. Terus pas foto 4,5 kali 4,5. COE untuk residen ya. Jadi untuk masa tinggal lebih dari 90 hari. Terus ada resident track. Ya, resident track ini hampir sama dengan guarantor ya. Penjamin. Ya, dan resident track ini harus diisi oleh instansi, lembaga, atau sekolah, atau perusahaan ya. Nah, karena gue belum punya kerjaan, akhirnya diisi oleh rumah sakit di mana tempat istri gue kerja. Isinya itu perjanjian ya, bahwa ketika kita sampai di Jepang akan menaati protokol kesehatan, mengikuti karantina selama 14 hari, dan tidak pakai kendaraan umum. Ya, terus apply di Japan Visa Application Center di Kuningan City. Itu harganya kurang lebih sekitar 400.000 dan 5 hari kerja selesai ya. Jadi setelah selesai visanya, kalian cek kembali paspor, visa, COE, dan resident track itu dikembalikan ya, yang sudah dicap oleh kedutaan Jepang di Indonesia. Oke, setelah visa kita dapat, terus ditentukanlah maskapai ya, maskapai penerbangan. Gila cuy, mahal banget. Ya, harganya itu 9 sampai 12 juta ya untuk sekali penerbangan. Ya mungkin karena social distancing kursinya mungkin jadi mahal, atau saat pandemi kayak gini ya, mahal. Terus akhirnya dipilihlah Garuda Indonesia. Kemudian syarat wajibnya itu harus tes PCR, dan hasil tes PCR itu harus kurang dari 72 jam ketika kita ketibaan di Jepang. Jadi gue ambil tes PCR yang 1 hari jadi ya, hasilnya keluar di hari itu juga. Itu harganya cukup mahal, sekitar 1,8 jutaan. Dan yang di tes PCR-nya itu diambil cairan di hidung dan di tenggorokan. Gila, itu sakit banget cuy. Itu dan pertama kali ya, udah sakit dan mahal. Oke, jadi gue take off jam 11.30. Itu tanggal 11 November 2020. Itu juga penuh banget. Ternyata banyak juga ya orang-orang Indonesia yang mau bekerja dan mau sekolah ya. Wah, penuh juga. Oke, penerbangan kurang lebih 8 jam itu. Jadi kurang lebih tiba di Haneda International Airport sekitar jam 8 pagi. Dan sebelum kita landing, pramugari awak kabin itu membagikan 6 kertas ya. 2 kertas berupa informasi mengenai tahapan untuk nanti landing, terus di mana tempat kita karantina. 2 informasi lagi itu berisi form isian ya untuk tes PCR. Jadi pas saat kita landing itu kita tes PCR lagi, PCR Kensa. Terus 2 form isian lagi itu seperti biasa ya untuk di imigrasi dan di bea cukai. Oke, ketika kita landing, pastikan kalian tipsnya memilih tempat duduk dekat dengan pintu keluar pesawat ya. Jadi kalau misalnya kalian bisnis, kalau belakangnya kursi bisnis ya. Jadi biar cepat prosesnya. Oke, ketika kita keluar dari pesawat itu kita ada 4 tahapan ya. Mungkin ini sama 4 tahapan ini di semua bandara di Jepang ya. Jadi yang pertama, tahapan pertama itu kita
akan dibimbing ya. Jadi satu orang dengan staff itu akan ditanya apa aja. Yang pertama, hasil tes PCR kita waktu di Indonesia. Kedua, resident track, siapa penjamin kita selama di Jepang. Ketiga, menanyakan di mana tempat kita akan karantina. Dan kelima, yaitu penjemputan ya, karena kita tidak boleh memakai transport umum, jadi harus dijemput. Oke, dan terakhir yaitu pada saat kita karantina harus melaporkan kesehatan ya. Jadi stafnya nanti akan memberikan pilihan mau ditelepon atau lewat LAN. Jadi kalau misalnya lewat LAN, nanti petugasnya akan memberikan barcode LAN untuk kita add dan melaporkan selama 14 hari karantina itu kesehatan kita. Nah, di tahap satu ini setelah dikonfirmasi, kita langsung menuju ke tahap kedua, yaitu tes PCR Kensa. Nah, yang menariknya pada saat tes PCR Kensa, ini yang diambil adalah saliva ya, air liur ya. Jadi, masing-masing akan diberikan tabung kecil, dan nanti kita isi air liur. Pantas saja, jadi waktu pagi-pagi, pramugari itu membagikan orange juice ya, karena kok orange juice yang nggak ada pilihan, ternyata itu jadi agar air liur kita banyak. Dan pastikan juga gosok gigi dulu ya, karena tahu ya yang dites adalah air liur. Oke, tahap kedua itu kita masukkan air liur, ada kurang lebih berapa mili gitu, sedikit. Setelah selesai, langsung kita menuju ke tahap ketiga, yaitu tahap ketiga itu ruang tunggu ya. Jadi kita menunggu kurang lebih 40 menit. Cepet banget ya kurang lebih sekitar segitu. Setelah itu langsung ke tahap keempat, yaitu informasi hasil tes PCR. Nah, oke, kita akan dikasih nomor seperti ini ya. Ini nomor ketika kita nanti dipanggil, nomornya, dan akan diberikan kertas, 2 kertas. Kalau misalnya teman-teman hasil tes PCR-nya itu negatif, kita akan diberikan kertas warna pink. Dan kalau positif, kita akan dikasih kertas berwarna biru dan harus mengikuti karantina yang sudah ditentukan oleh pemerintah Jepang. Oke, karena gue hasilnya udah negatif, akhirnya keluarlah menuju immigration ya. Seperti biasa, kita menuju imigrasi. Cukup lama karena pembuatan Jaryokado ya, resident card. Karena membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit, 15 menit gitu ya. Cukup lama, akhirnya Jaryokadonya selesai, dikembalikan dengan paspor. Kemudian menuju membawa koper ya, koper kita. Habis itu ke bea cukai dan keluarlah di imigrasi. Oke, dan dilakukan penjemputan. Oke, itu dia proses imigrasi Jepang saat pandemi COVID. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Kita nanti buat Q&A bareng Senpai mengenai proses imigrasi Jepang saat pandemi COVID-19 ini. Oke, itu saja teman-teman sharing video awal kita. Oke, nanti kita akan coba host tour, room tour. Jadi gue pindahan ke Yokohama. Nantikan ya itu. Senpai Tachi, yoroshiku ne. Dan terakhir, gue mau bagiin, jadi masih ada sisa postcard. Ya, jadi ini sisa-sisa postcard dari Shirakawa. Banyak banget ya sisa-sisa postcard. Ada kurang lebih ada 10 postcard. Jadi nanti dikirim langsung dari Jepang. Jadi buat teman-teman yang mau ya, ada 10 postcard. Caranya gampang banget. Pastinya yang sudah subscribe ya. Jadi buat Minapai yang sudah subscribe, terus like video ini dan komen ya, boleh apapun, ditambahkan hashtag postcard senpai. Nanti dikirim langsung dari Yokohama. Oke. Oh ya, dan terakhir kalian please follow juga Instagram ya, Senpai Vokal. Jadi gue bakalan sering update juga di situ. Ya, oke, jadi terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mau mendukung sampai saat ini, dari dulu sampai sekarang. Arigato.
Ya, minapai. Jadi buat teman-teman yang mau dikirim postcard langsung dari Yokohama, silakan ya ngikutin itu ya. Jadi yang pertama, like video ini, terus subscribe ya untuk mendukung, dan komen apapun boleh ditambahkan hashtag postcard Jepang, postcard senpai ya. Oke, arigato minapai, thank you, bye bye. 忘れちゃった笑顔もちゃんと取り戻してその笑顔見てる時本当幸せ What do you want, babe? What do you need? Anything